Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita patut bersyukur dan berterima kasih. Kita patut senantiasa bersyukur kepada Tuhan Allah yang kita sembah di dalam namanya Yesus Kristus. Kita tahu pada saat ini masih banyak hal yang dapat menghambat kita di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Namun satu hal yang harus kita yakini dan kita percayai, bahwa Tuhan Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kasih dan kami kenal di dalam nama Yesus, kembali Tuhan kami menghadap hadirat-Mu pada pagi ini. Kami semua yang hadir di tempat ini mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk kasih kemurahan penyertaan Tuhan kepada kami semua. Pada saat ini kami hendak memuji, memuliakan dan menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau pimpin, Engkau bimbing kami. Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Terlebih ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa yakin dan percaya. Apapun yang terjadi pada saat ini, kami tahu banyak hal yang dapat merintangi kami di dalam beribadah. Namun kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala doa kami hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Dan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi
layak kami sembah, layak kami tinggikan. Hanya Yesus, Tuhan Allah kami, hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. Layak kami tinggikan, layak kami sembah, hanya Kau Tuhan Yesus, hanya Kau sesembahan kami, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus, Allah kami, Tuhan kami. Haleluya. Dan pujilah Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Yesus yang layak kami sembah. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Haleluya. Takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya. Takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya segala dikatakan akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini, di mana Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk beribadah kembali. Itulah suatu anugerah, suatu Tuhan, hal yang luar biasa untuk kami, sehingga kami dapat beribadah bersama di tempat ini, Bapa. Terima kasih Bapa,
biar sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah harapan dan kekuatan kami. Kami hidup oleh firman-Mu semata-mata ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang akan memberkati kami melalui firman yang akan disampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Biar urapi hamba-Mu, biar apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu dari semua isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, dan firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Anton. Waktu dan mimbar saya serahkan. Baik, shalom. Mari sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat hari ini. Kami melihat sepanjang tahun 2020 Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah berjanji bahwa langit yang kami alami itu selalu biru dan jalan yang kami hadapi itu selalu lurus. Tidak. Tetapi kami percaya penyertaan-Mu itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Karena itu sungguh-sungguh kami berdoa, biarlah sepanjang tahun 2020 ini tidak ada satupun jemaat-Mu yang lemah. Tidak ada satupun jemaat-Mu itu yang kehilangan iman. Apalagi mereka kecewa bahkan pahit dengan Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh biarlah firman-Mu itu semakin hari semakin mengokohkan kami. Sehingga biarlah kehidupan kami meskipun kami mengalami badai, hujan dan banjir itu tidak akan pernah merontokkan setiap kehidupan kami. Justru semua permasalahan itu akan semakin membuat kami bertumbuh kuat di dalam Engkau. Terima kasih. Sekali lagi kami berdoa, biarlah Roh Kudus itu memberikan kepada kami roh kecerdasan, tenggelamkan kami di dalam ketaatan terhadap kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Saya mengajak kita langsung melihat Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai 21. Saya berupaya mencari perikop yang cocok, yang hampir sama dengan kondisi hari-hari ini. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Saya akan membaca. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat, kalau saudara melihat, pada saat itu murid-murid Yesus sedang ketakutan. Mereka bahkan berada dalam sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Ya, jadi kalau kita mengamati ini sama seperti kondisi kita hari-hari ini, saudara. Ya, sekitar 1-2 bulan yang lalu, sekitar Maret, April, ya, Surabaya, Jawa Timur itu sedang melakukan yang namanya lockdown. Bahkan Jakarta pun melakukannya. Jadi ada banyak orang yang mereka terpaksa harus tinggal dalam sebuah rumah untuk mengamankan dirinya di masa pandemi ini. Dan sebetulnya ini hampir sama juga dengan kondisi di Cina waktu itu sekitar bulan Januari. Semua orang dipaksa untuk betul-betul ada di dalam rumah, mereka tidak boleh keluar sedikit pun. Sama seperti kondisi murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka ketakutan, mereka sampai di dalam rumah, mereka mengunci dirinya. Nah, saudara perlu tahu latar belakang pada saat itu, bahwa mereka dikenal sebagai pengikut Yesus. Dan pada waktu itu, Yesus itu dikenal sebagai penjahat kelas kakap, saudara. Terbukti Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib, dia disiksa secara brutal. Ya, itu adalah hukuman buat penjahat-penjahat kelas kakap. Dan waktu itu murid-murid itu dikenal sebagai pengikutnya. Jadi mereka juga termasuk buronan. Ditambah lagi pada saat itu, jasad Yesus yang meninggal itu hilang. Dan mahkamah agama serta imam-imam kepala waktu itu menyebarkan hoaks, menyebarkan isu bahwa jasad Yesus itu sedang dicuri oleh murid-murid mereka, ya murid-muridnya. Karena itu kenapa murid-murid Yesus dianggap mencuri aset pemerintah, ya saudara. Karena itu saudara bisa bayangkan, sudah buronan dianggap mencuri aset pemerintah, di mana aset itu akan digunakan imam kepala untuk menjatuhkan pernyataan Yesus bahwa dia akan bangkit.
Nah, karena itu kenapa waktu itu murid-murid Yesus itu sedang mengalami yang namanya ketakutan. Tapi mari kita lihat ayat berikutnya, ini sangat penting. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah muridnya, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saya percaya perkataan Yesus di saat-saat kita mengalami ketakutan itu penting. Dan waktu murid-murid Yesus mengalami ketakutan, Yesus datang, dia tidak berbicara banyak, dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan saya percaya ini juga yang saudara alami, jika hari-hari ini saudara mengalami ketakutan, izinkan Yesus hari ini datang dan berkata kepada saudara, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. 21, perhatikan saudara. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ya, saudara, Yesus mengatakan sekali, itu aja sangat penting. Apalagi Yesus mengatakan 2 kali, itu dengan kata-kata yang sama. Saya percaya kata-kata itu sangat penting. Damai sejahtera. Karena itu kenapa hari ini saya akan menyampaikan judul khotbah yang saya beri judul kedamaian. Ya. Setiap orang itu pasti merindukan, merasakan yang namanya kedamaian, saudara. Ya. Kenapa? Karena saya merenungkan kedamaian itu adalah salah satu unsur terpenting kebahagiaan. Ya, setiap orang ingin merasakan kebahagiaan. Dan kedamaian itu adalah salah satu unsur terpenting dari kebahagiaan. Coba cek, detik di mana kedamaian Anda hilang, detik itu kebahagiaan Anda hilang. Ya, saya beri contoh. Misal, saudara pergi berlibur. Ya, saudara pergi berlibur bersama dengan keluarga, itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Tapi suatu ketika, tiba-tiba di tengah-tengah masa liburan itu, tiba-tiba security di perumahan saudara, calling saudara, telepon. Menghubungi dengan memberitahukan ternyata kenapa pintu rumah Anda itu kok terbuka. Saya percaya, padahal di rumah waktu itu tidak ada orang. Ya. Saudara awalnya bahagia waktu berlibur. Tapi pada waktu Anda mendengar berita itu, kenapa pintu rumahnya terbuka? Waduh, itu pikiran itu sudah lari kemana-mana, mungkin ada pencuri dan sebagainya. Ya, rasanya saudara sudah tidak bisa lagi menikmati liburan dan saudara ingin pulang. Dan saya yakin waktu damainya hilang, pasti kebahagiaan kita waktu itu langsung sirna. Ya, saudara pergi jalan-jalan, kehilangan dompet, ya, damainya hilang, kebahagiaan itu hilang. Karena itu kenapa? Manusia itu sangat menginginkan yang namanya kedamaian. Ya. Dan iblis tahu akan hal ini. Karena itu kenapa iblis atau dunia menawarkan kedamaian. Tapi saya perlu ingatkan kedamaian versi dunia itu selalu semu. Ya. Contoh kedamaian yang ditawarkan oleh dunia. Uang, tidak menutup mata. Ya. Hari-hari ini banyak resesi. Ya. Ya, reksadana mengalami penurunan tajam. Ya. Hampir semua bisnis ini mengalami penurunan. Lihat, apakah uang bisa memberi kedamaian? Iya, tapi sesaat, tapi tidak konsisten. Ya, selalu damai yang ditawarkan dunia itu tidak konsisten. Apalagi koneksi. Ya. Ada orang mengatakan bahwa kalau kita punya koneksi hebat kita akan damai. Terbukti hari-hari ini Anda punya koneksi hebat pun bisa merasakan ketidakdamaian kok. Ada yang menyandarkan kedamaiannya itu pada posisi. Ya, posisi makin tinggi, makin damai. Tapi buktinya hari-hari ini ada banyak orang-orang yang memiliki posisi yang tinggi-tinggi. Mereka juga kehilangan kedamaian. Selalu, damai yang ditawarkan dunia itu selalu tidak konsisten. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau damainya kita tidak konsisten, kebahagiaan pun tidak konsisten. Lalu apa definisi kedamaian atau damai sejahtera? Kita lihat Yesaya 32:17. Ya. Saya berdoa setelah firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu diliputi kedamaian. Jadi
Kalau misal hari Senin kita damai, Selasa hilang kedamaian, Rabu damai, Kamis hilang. Ya kalau damainya kita tidak konsisten, kebahagiaan kita tidak konsisten. Kalau orang dunia mengalami hal itu, lalu apa bedanya kita? Alkitab mengatakan kita berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berarti harusnya damainya kita ini juga tidak tergoncangkan, termasuk pada masa saat ini. Mari kita lihat Yesaya 32 ayat 17. Apa itu definisi kedamaian? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Akibat kedamaian, akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya. Alkitab mengatakan, ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berarti, apa itu definisi kedamaian? Kedamaian itu adalah ketenangan dan ketentraman di dalam hati untuk selama-lamanya. Ya, itu definisi damai sejahtera. Ketenangan dan ketentraman di dalam hati untuk selama-lamanya. Yesus itu disebut Jehovah Shalom atau Raja Damai Sejahtera. Ya, Yesus itu identitasnya Raja Damai Sejahtera. Dan damai sejahtera yang dimiliki Yesus itu tidak dipengaruhi kondisi apapun, saudara. Ini penting. Damai sejahteranya Yesus itu tidak dipengaruhi kondisi apapun. Terbukti, Yesus ada dalam sebuah perahu, ada badai. Yesus tetap tidur. Apakah Yesus bangun? Ya, tapi bukan karena badai. Tapi karena teriakan murid-muridnya. Percayalah, doa-doa saudara yang keluar dari mulut yang lirih itu lebih membangunkan Tuhan dibandingkan permasalahan hidup sebesar apapun yang menimpa muka bumi ini. Saudara percayalah, kalau pandemi ini melanda seluruh umat manusia dan dalam jangka waktu yang sangat lama, pasti Tuhan punya tujuan atas pandemi ini. Ini penting. Dan selalu tujuan Tuhan itu terbaik. Sekali lagi, damai sejahtera Tuhan itu tidak bisa dipengaruhi kondisi apapun. Ya, mari kita cek, damainya kita mudah dipengaruhi. Kalau mudah dipengaruhi itu berarti damainya dunia. Ya. Paulus Silas di penjara, dicambuk, dipukul, tetap bisa nyanyi. Dan mereka melantunkan itu dengan sangat keras. Terbukti seluruh isi penjara tetap bisa mendengar. Kalau tidak merasakan kedamaian, tidak mungkin. Dan berita gembiranya, damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera, ku tinggalkan bagimu. Wah, puji Tuhan. Damai sejahtera-ku, di sana dikatakan ku. Berarti ada yang damai sejahtera bukan dari Tuhan. Damai sejahtera-ku, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Lihat, Alkitab mengatakan damai sejahtera Tuhan itu berbeda dengan damai sejahteranya dunia. Dan damai sejahtera Tuhan itu ternyata sudah diberikan kepada kita. Nah, pertanyaannya, kalau damai yang tidak bisa dipengaruhi itu sudah diberikan kepada kita, kenapa Anda masih khawatir? Ya. Anda masih khawatir, Anda masih derdek, Anda masih takut? Kenapa? Ya, Tuhan sudah memberikan, tapi kenapa kita ini masih takut dan khawatir? Siapa yang salah? Saya tunjukkan. Bapak Ibu, saya tunjukkan dengan sebuah contoh. Misal, ya, aqua ini sudah diberikan kepada kita, kepada saya. Tapi waktu diberikan kepada saya mengatakan, saya masih haus. Siapa yang salah? Jadi waktu saya ini haus, bukan berarti aqua ini belum diberikan. Bukan. Aqua ini sudah diberikan. Tapi kenapa saya masih haus? Karena saya tidak mau mengambil aqua ini dan minum.
Sama. Damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi kenapa kita masih takut? Bukan karena Tuhan belum memberikan. Tapi karena kita tidak mau mengambil damai sejahtera itu. Analoginya sama seperti keselamatan. Saudara percaya bahwa keselamatan Tuhan berikan kepada semua orang? Yes. Semua orang diberikan anugerah keselamatan. Tapi kenapa ada orang-orang di luar sana? Mereka belum terima keselamatan? Ada orang-orang belum percaya Yesus dan mereka belum terima keselamatan? Apakah karena Tuhan belum memberikan? Tuhan sudah memberikan. Tapi kenapa mereka tidak menerima keselamatan? Karena mereka tidak mau mengambil keselamatan itu. Bagaimana cara mengambil keselamatan? Percaya. Berarti sekali lagi, kalau mereka belum terima keselamatan, bukan karena Tuhan belum memberi, tapi mereka tidak mau mengambil. Sama seperti kita. Tuhan sudah memberikan kedamaian. Tapi kenapa kita masih takut? Faktanya karena kita tidak mau mengambil. Berarti mulai hari ini, para pendoa, ya, atau semualah dari kita, seringkali kita berdoa, Tuhan berikan kepadaku kedamaian. Ya, bukan salah sih, tapi kurang tepat. Tuhan sudah memberikan kedamaian. Ya, jangan minta lagi. Jadi konsepnya itu bukan meminta, tapi mengambil. Ya, bayangkan kalau aqua ini sudah diberikan kepada saya, dan saya tetap mengatakan, saya minta aqua, lama-lama yang sudah memberikan itu marah. Ya, Tuhan sudah memberikan kedamaian. Tinggal kita mengambilnya. Lalu bagaimana cara kita mengambil damai sejahtera? Nah, ada 3 kunci secara cepat. Ya, karena terbatasnya waktu, mungkin nanti saya tidak bisa mengupas semuanya. Tapi saya tunjukkan ada 3 kunci. Ya, bagaimana cara kita mengambil, tepatnya, bukan terima. Mengambil damai sejahtera. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 9. Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Nanti kalau saudara baca, di 4 ayat ini itu tercantum 3 kunci, ya, bagaimana cara kita mengambil damai sejahtera. Ya. Yang pertama, ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, saudara. Saya akan kupas satu persatu. Ya. Saya berharap waktu bisa mencukupi. Saya akan lebih cepat, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama, jangan khawatir. Ya. Yang pertama, ini saya perlu tekankan. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengambil damai sejahtera? Jangan khawatir. Saudara perhatikan, penghalang terbesar, penghambat terutama, kita tidak bisa mengalami ketenangan dan ketentraman dalam hati selama-lamanya. Penghalang terbesar kita tidak bisa mengambil kunci damai sejahtera, itu adalah kita khawatir. Itu penghalang terbesar. Terbukti, detik di mana Anda khawatir, detik itu Anda kehilangan kedamaian. Jangan khawatir. Tetapi jujur, apakah tidak khawatir itu mudah? Susah. Ya, jujur. Yesus pernah khawatir enggak? Pernah. Di Taman Getsemani. Tapi Yesus khawatir itu cuma 1 kali. Berarti kalau Anda khawatir, pertimbangkan baik-baik, jatah Anda cuma 1 kali dalam hidup ini. Ya, jatah Anda khawatir cuma 1 kali, harus mirip Yesus. Ya. Jadi jangan habiskan dulu jatah Anda dalam hidup ini. Umur kita masih panjang. Jangan khawatir. Tapi kalau kita khawatir bagaimana? Mari kita lihat bagaimana cara Yesus mengatasi kekhawatiran. Saya bersyukur Yesus pernah khawatir. Sehingga kita tahu bagaimana cara Yesus mengatasi kekhawatiran. Saudara nanti lihat perkataan Yesus di Taman Getsemani. Waktu dia khawatir, dia mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Anda khawatir? Ikuti cara Yesus. Bagaimana cara Yesus? Curhat. Ya.
Ada banyak pria yang mengatakan curhat itu bagiannya perempuan. Berarti Yesus perempuan dong. Yesus saja pernah curhat. Ya. Curhat. Saya tunjukkan the power of curhat. Saudara. Curhat itu hebat. Jika suatu ketika saya berjumpa dengan satu orang, misal saya tanya, kenapa wajahmu murung? Ada masalah? Terus dia mengatakan, oh tidak ada apa-apa kok. Ya sudah, saya tidak perlu nolong. Karena saya sudah tanya. Kamu kenapa? Ceritalah, curhatlah. Dia tidak mau cerita, ya sudah. Tapi kalau misal saya tanya pada seseorang, halo, misal namanya Rio, ya, misal namanya, halo Rio. Ya, saya panggil Rio karena Rio menolong saya hari ini sebagai kameramen. Nah, halo Rio, kenapa wajahmu sedih? Lalu dia curhat. Saya katakan curhatlah, dia curhat. Semakin dia curhat, karena saya sudah menawarkan diri. Saya tidak nolong itu sungkan. Karena saya sudah menawarkan diri. Ya. Tapi kalau saya menawarkan diri, dia tidak mau, ya sudah. Sama. Karena itu kenapa ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah engkau khawatir. Tapi bagaimana kalau kita khawatir? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Filipi 4 ayat yang ke-6. Jadi Alkitab mengatakan jangan khawatir. Tapi kalau Anda khawatir, curhatlah. Loh, Alkitab aja memerintahkan kok. Berarti curhat itu perintah. Nyatakanlah dalam segala hal, termasuk hal-hal yang terkecil, keinginanmu. Curhat. Bisnis Anda lagi lesu, hubungan Anda dengan pasangan ini lagi lesu, anak Anda lagi ngalami masalah, hal-hal yang terkecil pun curhatlah. Kalau saya saja sudah menawarkan diri, kenapa wajahmu lesu? Ceritalah. Dia akhirnya cerita, terus akhirnya karena dia curhat, saya tidak nolong aja sungkan, apalagi Tuhan. Saya aja yang bukan maha kasih, bisa sungkan. Apalagi kalau Rio, waktu saya tanya, dia curhat sampai nangis. Wah, itu yang saya tidak niat nolong pun akhirnya sungkan. Karena itu kenapa Alkitab katakan, Tuhan menampung air mata Anda di kirbatnya. Anda ngalami masalah, Anda doa sampai nangis. Anda cerita panjang lebar. Tuhan tidak nolong itu sungkan. Saudara. Buat saudara yang sekolah, orang tuamu mungkin pemasukannya tidak ada, nggak butuh uang untuk sekolah. Curhat. Engkau curhat, engkau berdoa, dalam kamarmu pribadi engkau sampai meneteskan air mata. Tuhan tidak nolong itu sungkan. Karena itu kenapa pendoa syafaat, saya heran dong lihat pendoa syafaat itu. Doa satu topik aja bisa sampai nangis. Saya heran, ya. Saya doa ini jarang nangis. Saya lihat kenapa pendoa syafaat sampai nangis. Ya. Dari hal ini saya tahu kenapa pendoa syafaat itu selalu mengubah sejarah. Karena orang curhat itu Tuhan tidak nolong itu sungkan. Yang pertama jangan khawatir. Kalau khawatir curhat. Ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Nah, lihat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Wah, lihat. Sifat damai sejahtera Allah itu selalu tidak masuk akal. Tidak punya uang tetap damai. Dompetnya hilang tetap tenang. Ngalami penyakit tetap bahagia. Wah, itu tidak masuk akal. Anda punya uang banyak damai, normal. Ya. Anda tidak ada masalah, damai, normal. Loh, berarti kalau damainya normal itu mungkin bukan damainya Tuhan. Damainya Tuhan itu selalu tidak masuk akal. Bisnis sepi tetap damai. Ya, makan sehari sekali tetap tenang. Ya, bukan pasif saudara, bukan. Tapi ada sebuah keyakinan bahwa apapun yang kita alami itu tetap ada dalam kendali dan kontrol cintanya buat kita.
Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Jadi sifat damai itu selalu gini, jaga hati dan pikiran. Karena kekhawatiran itu muncul dari hati dan pikiran. Hati tenang, pikiran khawatir, tetap hilang damainya. Pikiran tenang, hati khawatir, tetap kehilangan kedamaian. Karena itu kenapa sifat damainya Allah itu selalu menjaga hati dan pikiran. Ayat 8, poin kedua, kunci mengambil damai sejahtera. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Garis bawahi kata pikirkanlah semuanya itu. Apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar itu apa? Bukankah itu firman? Berarti kunci kedua, cara ngambil damai sejahtera. Renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Definisi perenungan yang saya suka itu seperti ini. Definisi perenungan. Apa itu merenungkan firman? Membuat firman Tuhan menjadi gaya hidup refleks di dalam diri kita. Ya. Bayangkan kalau firman itu jadi refleks, saudara. Saudara merenungkan, jikalau engkau tidak mengampuni, maka kita pun tidak akan diampuni. Wah, saudara renungkan itu sampai jadi refleks. Bayangkan kalau firman jadinya refleks, Anda disakiti, Anda mengampuni. Anda dikutuki, refleksnya memberkati. Anda dimaki, refleksnya penguasaan diri. Waduh, itu kalau firman menjadi refleks, itu sangat bagus sekali. Dan bagaimana caranya sesuatu jadi refleks? Diulang terus-menerus. Karena itu kenapa merenung, itu mengulang terus-menerus. Saya beri contoh. Apakah ada yang di sini mandi, saudara masih perlu berpikir? Tidak ada orang yang mandi itu dihafal. Nomor 1, buka baju. Nomor 2, ambil sabun. Tidak ada. Kenapa Anda refleks saja mandi itu? Anda sambil berpikir yang lain, tiba-tiba Anda selesai. Kenapa? Karena sudah jadi refleks, sudah jadi habit. Saya jarang loh. Ya, saya tidak pernah. Saya masuk kamar mandi, tiba-tiba saya ngambil gayung, saya ambil air, saya siramkan ke badan, lalu akhirnya saya baru sadar saya lupa lepas baju. Ya, tidak pernah. Saya tidak pernah berpikir mandi, saya masuk, refleks semuanya, saya lepas baju, saya ambil air. Semua terjadi secara natural tiba-tiba. Itu refleks. Bayangkan kalau firman Tuhan jadi refleks dalam hidup kita. Yang ketiga, ya, karena terbatasnya waktu saya percepat. Renungkan firman. Ya, hebatnya firman itu seperti ini. Membuat kita selalu melihat, selalu ada hal baik di tengah-tengah kondisi yang serba tidak baik. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ya. Lakukan apa yang sudah Anda pelajari. Anda belajar firman? Yes. Anda sudah menerima firman? Ya. Anda sudah dengar firman? Ya. Anda sudah melihat gaya hidup Yesus dalam firman? Ya. Lakukanlah itu. Artinya kunci ketiga, hidup dalam kebenarannya. Ya. Hidup dalam perintahnya. Lalu berikutnya ayat 9. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Jadi jangan hilangkan ayat 9. Ya, kunci ketiga lakukan firman. Anda ini kalau melakukan firman, meskipun kondisi kita tidak baik, ada sebuah keyakinan dalam batin, ada backup Tuhan di balik segala sesuatu yang kita kerjakan. Saya percaya bagaimana kondisi kita, itu tidak tergantung apa yang kita alami. Sekali lagi saya katakan, bagaimana kondisi kita, itu tidak tergantung dari apa yang kita alami. Tapi tergantung dari bersama siapa kita mengalaminya. Kalau kita bersama Tuhan, harusnya kita ini yakin Tuhan tidak pernah kehilangan kontrol atas kehidupan kita.
Jadi 3 kunci itu. Yang pertama, jangan khawatir, renungkan firman, dan hidup dalam firman. Dan saya berdoa kedamaian itu menjadi janji yang konsisten yang akan kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami berdoa, biar firman-Mu hari ini itu betul-betul kami renungkan di dalam hati kami, sehingga kami betul-betul bisa menikmati janji kedamaian, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya di dalam hati kami. Sekali lagi, kami percaya selama kami ini hidup merenungkan firman-Mu, taat kebenaran firman-Mu, kami tidak pernah khawatir, kami percaya sepanjang umur kehidupan kami, Tuhan akan selalu menunjukkan pemeliharaan dan cintanya buat kami. Terima kasih, kuatkan setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Sekali lagi, Roh Kudus tolong kami, agar kami betul-betul bisa menikmati janji tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Terima kasih, berkati setiap para pelayan Tuhan yang telah melayani hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati melalui firman-Nya dan kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Kita akan nyanyikan besar anugerah. Terima kasih di mana Engkau telah menyertai sepanjang ibadah pada siang hari ini. Kami tahu bahwa Engkau telah berbicara untuk jemaat-Mu di tempat ini, dan kami tahu bahwa semua itu bisa membangun iman kami, biar iman kami tidak turun tapi iman kami tetap naik, Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui firman-Mu. Engkau berkati di dalam rumah tangganya, Engkau berkati di dalam pelayanannya juga. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagia engkau yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pria di tempat ini, diberkatilah setiap wanita di tempat ini, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang setuju katakan, amin.